Jadi Anda masuk jadi anggota 413414 harus berkembang. Satu, karaktermu menjadi jauh lebih baik. Dua, kecakapanmu berkembang dan meningkat. Tiga, nasionalismemu, kebangsaanmu, rasa cinta pada tanah airmu ini juga semakin kuat. Lalu yang keempat, kepedulianmu terhadap lingkungan juga bertambah. Audio Jungle. Audio Jungle. Adik-adik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semangat pagi. Siapa yang tidak sumuk siang ini? Semuanya sumuk. Artinya kita saat ini sedang pada situasi dan kondisi yang sama, yaitu kesumukan ya. Jadi sepanas-panasnya matahari itu ditanggung bareng-bareng. Tapi panasnya hati siapa tahu ya. Adik-adik, yang pertama, rasa sumuk ini dan terkadang semilir angin juga menyentuh kulit kita, itu tanda bahwa kita masih bisa merasakan anugerah Tuhan. Jadi yang pertama harus bersyukur ya. Tadi sudah dikuati Kak Yatno dalam situasi kondisi apapun. Resep pertama apa? Di sini senang, di sana senang. Resep kedua apa? Pramuka tak kenal rintangan. Sumuk ini rintangan enggak? Yang ketiga apa resepnya? Apa guna keluh kesah? Jadi meskipun sumuk ya nggak usah berkeluh kesah, bareng-bareng sumuknya ya. Ya, salah satu yang membuat orang sukses itu karena dia punya impian. Ya bayang. Syaratnya nggak boleh tidur terus. Kalau punya impian lalu tidur terus, ya hanya tinggal mimpi saja. Tetapi orang yang punya impian lalu dia bangun berlari mengejar mimpinya, dia yang akan kemungkinan sukses, ya kan? Nah, Anda bergabung menjadi anggota gerakan Pramuka Gugus Depan Surabaya 413414 di Universitas Negeri Surabaya ini tentu punya impian, punya cita-cita, punya harapan. Ya Pak ya? Sekecil apapun itu. Yang kedua, karena gerakan Pramuka itu sebuah organisasi, dia juga mempunyai tujuan. Maka gugus depan ini adalah tempat mengawinkan dalam tanda petik tujuan tiap orang yang datang ke sini dan tujuannya gerakan Pramuka. Nah, gerakan Pramuka itu memiliki 4 tujuan. Satu, tujuan gerakan Pramuka itu menguatkan karakter para pramuka. Anda ini semua para pramuka kan? Ya. Dan itu Anda bergabung menjadi anggota gugus depan itu untuk dikuatkan karaktermu. Ini kehendaknya gerakan Pramuka. Yang kedua, tujuan gerakan Pramuka itu untuk membekali Anda dengan kecakapan hidup. Kecakapan hidup. Ya, jadi kalau masuk menjadi anggota gugus depan atau Anda memilih menjadi pramuka, kemudian kecakapan hidupmu tidak bertambah, itu ada yang keliru. Apakah keliru prosesnya, apakah keliru cara Anda menjalaninya. Jadi yang pertama, pramuka itu karakternya pasti bagus, karena dia punya 10 kewajiban, 10 dharma yang menjadi cirinya dia, yaitu namanya dasar dharma.
Setiap pramuka pasti takwa kepada Tuhannya. Setiap pramuka pasti cinta alam, sayang sesama manusia. Setiap pramuka pasti dia menjadi seorang patriot yang sopan dan kesatria. Setiap pramuka dia akan menjadi pribadi yang patuh dan suka bermusyawarah. Setiap pramuka dimanapun berada dia akan menjadi pribadi yang rela menolong dan tabah. Setiap pramuka bagaimanapun situasi yang dihadapi dia akan menjadi pribadi yang rajin, terampil dan gembira. Setiap pramuka pasti hemat, cermat dan bersahaja. Setiap pramuka dia memiliki disiplin, berani dan setia. Dan yang berat, pramuka itu pasti bertanggung jawab dan dapat. Kalau semua itu terbukti, maka dia sudah pasti menjadi orang yang suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu modal karakternya pramuka. Jadi seharusnya tidak ada cerita pramuka itu beling. Tahu beling ya? Nggak boleh beling, karena dharmanya tidak mengizinkan dia untuk beling. Kalau pas beling itu sedang khilaf ya, sedang khilaf. Kedua, setiap pramuka yang telah berlatih kemudian berproses menjadi seorang pramuka di tingkatan apapun, golongan apapun, baik mulai siaga, penggalang, penegak sampai sekarang Anda memasuki dunia pramuka Pandega, pasti memiliki kecakapan sesuai dengan jenjangnya. Kecakapan dan kecakapan itu secara tertulisnya ada di syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus. Maka di sini saya masih melihat ini ada tanda kecakapan khusus, ada sangga berdobrak, lalu ada tempelan berapa banyak kegiatan yang diikuti itu ya. Siapa namamu siapa? Andika. Tanda apa itu biru 3 di sini? Di sini. Jabatan apa? Koordinator apa itu? Dewan Saka Wirakartika ya. Tepuk tangan untuk Andika. Pasti punya kecakapan hidup karena kan Anda dilatih lewat berkemah. Di perkemahan tentu ada pengalaman memasak, ada pengalaman mendirikan tenda, ada pengalaman berpetualang, ada pengalaman untuk melatih keterampilan apapun yang dilakukan di perkemahan itu. Pasti punya kecakapan hidup. Yang ketiga, pramuka itu diarahkan oleh gerakan pramuka untuk menjadi pribadi yang berkebangsaan kuat. Jadi kalau nanti ada orang meremehkan Garuda Pancasila, kamu pasti marah ya. Karena di dirimu melekat yang namanya nation itu, kebangsaan yang kuat. Itu tujuan ketiga. Yang pertama tadi apa? Karaktermu kuat. Yang kedua, memiliki kecakapan hidup. Yang ketiga, kebangsaanmu kuat. Disadari atau tidak, semua negara ke depan itu akan bias kebangsaannya. Mengapa bias? Karena sekarang Anda bisa kenal orang Australia tanpa harus ke Australia. Anda bisa kenal orang Nigeria tanpa harus berangkat ke Nigeria. Anda bisa kenal orang Mali, orang Sudan, orang Arab Saudi, orang manapun di seluruh dunia ini tanpa harus ketemu langsung ya. Artinya ke depan orang sudah nggak akan mikir kamu dari negara mana, asalkan Anda bisa berkomunikasi, selesai. Nah, berarti persoalan bahasa. Dan sekarang alat untuk penerjemah bahasa sudah sangat canggih kan. Anda ngetik tulisan bahasa yang Indonesia, terjemahkan Google, selesai. Bisa dibahasa menjadi bahasa Spanyol dan seterusnya. Maka ke depan status kenegaraan itu akan menjadi bias. Itulah namanya sudah worldwide borderless. Jadi dunia ini sudah tanpa batas. Sudah tanpa batas.
Dan ini sudah ditandai dengan perjanjian macam-macam itu. Ada AFTA, ada NAFTA, ada PBB, ada macam-macam yang antar negara beda-beda. Indonesia di ASEAN sudah ada community ASEAN, sehingga sudah ada perjanjian itu kamu bisa kerja di Malaysia, di Singapura, di Thailand dan seterusnya. Ini ASEAN Community. Maka jangan heran kalau ke depan nanti akan berkembang sekolah Singapura yang ada di Indonesia, ada sekolah Chinese yang ada di Indonesia, karena itu memang diizinkan oleh aturan negara kita, sudah terikat dengan perjanjian itu. Pertanyaannya, kapan Anda buka pabrik di Cina? Jangan Cina yang buka pabrik di sini terus. Kapan Anda ini nanti buka sekolah di Kolombia, buka sekolah di Kamboja gitu loh. Ya. Bisa kamu jualan tempe di Thailand sana? Bisa sekarang ya. Medianya banyak. Nah itu yang perlu disadari Anda sekarang adalah ke depan kehidupan bernegara itu akan seperti itu polanya. Karena itu ketika Anda masuk dunia Pandega, pikiranmu tidak boleh sesempit jiretan simpul mati. Ya, begitu diikat sudah mati di situ. Tapi Anda harus menjadi simpul seperti yang Anda pakai gelang itu. Simpul apa namanya? Ada yang namanya simpul kembar, ada yang menamakan simpul nelayan. Harus bisa molor mungsret. Kapan Anda harus menutup diri, mungsret, cukup di dalam duniamu sendiri? Kapan Anda harus molor untuk membuka ruang pikiran dan terbuka untuk pengalaman apapun dengan siapapun, ya. Jadi jangan hanya jadi simpul mati nanti, oke? Karena itu Anda perlu belajar paling tidak 10 jenis simpul, baru nanti tanda tangan SKU ya. Kalau baru simpul mati dan simpul hidup ya belum, itu anak penggalang ngeramu juga bisa. Pandega masa hanya begitu saja. Ya, tapi jangan buat simpul tambat nanti menambahkan di hati yang banyak, nanti repot. Ya aja suruh-suruh belajar cerdik aneh ya. Baik, yang keempat, saudara-saudara, gerakan pramuka ini berusaha membentuk Anda menjadi pribadi yang peduli lingkungan. Anda sekarang kesumuan sekarang itu kan akibat dari perilaku 50 tahun terakhir. Masa kecil saya dulu, padahal saya belum umur 50 ya, itu belum semacam ini perasaannya belum semacam ini panasnya ketika musim kemarau. Tetapi sekarang sudah semakin panas, dan ketika panas itu bumi tidak akan bisa didinginkan lagi kecuali terjadi bencana alam massal lagi untuk meriset bumi. Mau begitu? Kalau itu terjadi kiamat kan. Bumi itu kan begitu siklusnya. Jadi ketika manusia itu sudah tidak bisa bertanggung jawab, maka Tuhan kan punya mekanisme sendiri lewat alam ini. Makanya kita ini kan disisakan puing-puingnya. Ada piramida di Mesir, ada Candi Borobudur, ada apa lagi? Banyak peninggalan bersejarah itu menandakan bahwa di masa lalu bumi ini sudah mencapai batasnya. Gitu ya, sudah mencapai batasnya. Nah sekarang ini kan manusia jor-joran, tahu jor-joran ya? Nah, saling berkompetisi, saling berlomba untuk menciptakan sesuatu yang baru yang tanpa disadari itu ada satu efek yang merusak bumi. Begitu. Coba setiap hari kamu lewat jalanan, masih sering nemui orang bagi brosur sepeda motor. Ya. Itu dodol motor kayak dodol kerupuk sayangnya. Nah kalau setiap hari orang masih jualan sepeda motor, artinya setiap hari ada orang bakar bensin. Kalau ada orang bakar bensin ya buminya tambah panas terus. Nah setiap hari Yamaha, Honda produksi terus.
dan kita ikut menikmati gitu ceritanya ya. Bahkan pengen terus, sudah punya motor pengen mobil, artinya tangki BBM-nya lebih besar, yang dibakar nanti akan lebih banyak. Jadi orang nggak mikir bahwa itu juga berakibat terhadap lingkungannya. Karena itu gerakan pramuka mencoba mendidik kita semua yang jadi pramuka ini untuk peduli pada lingkungan, sekecil apapun yang bisa kita lakukan. Misalnya sekarang Anda diberi tumbler supaya tidak beli minuman yang menggunakan botol plastik. Anda kan sudah terlanjur beli dicekel botol plastik. Saya juga minum botol plastik ini. Anda kan sudah terlanjur beli, bagaimana ini bisa di 3R ya, reuse, reduce, recycle. Ketika tidak bisa reduce, mengurangi penggunaannya, ya berarti bisa reuse, menggunakan kembali. Kalau tidak bisa digunakan kembali, harus bisa recycle. Begitu, itu pramuka. Karena itu di dalam SKUM itu masih ada yang namanya teknologi tepat guna. Sampai Pandega masih ada. Di Penegak ada. Siapa yang sudah menempuh SKU Penegak ini laksana? Pasti buat TTG apa dulu kamu? Kalian dulu buat TTG apa ketika laksana? Teknologi tempat guna apa waktu menempuh SKU laksana? Buat saringan tahu, buat saringan air. Lupa. Ya, tidak apa-apa. Nanti diingatkan kembali ya. Itu bentuk kepedulian gerakan pramuka pada alam lingkungan. Jadi 4 itu ya. Jadi Anda masuk jadi anggota 413414 harus berkembang. 1, karaktermu menjadi jauh lebih baik. 2, kecakapanmu berkembang dan meningkat. 3, nasionalismemu, kebangsaanmu, rasa cinta pada tanah airmu ini juga semakin kuat. Lalu yang keempat, kepedulianmu terhadap lingkungan juga bertambah. Ya, nanti akan saya lihat. Ini baru setengah hari. Nanti ketika di sini sudah beberapa lama, saya ingin tahu Anda nanti tempat favoritnya di sini di mana? Apa mepet kuburan sana? Senangnya nyangkruk pinggir kuburan dan selalu ingat mati gitu misalnya ya. Apa senangannya di bawah pohon keres itu ya mepet kuburan juga ya. Apa di bawah pohon pisang sana? Sampai nanti milih toilet favorit yang situ itu ya. Toilet yang sebelah timur atau sebelah barat nanti. Itu namanya Anda sudah cinta dengan tempat ini. Itu punya tempat favorit di sini. Nanti. Baik. Bisa dilanjutkan ya. Kalau bisa dilanjutkan, saya tak lihat kerepeannya. Biar urut nanti penyampaian saya. Adik-adik diberi judul ini aja, ada pramuka di UNESA. Tadi kan Mbak Bella Puspita menyampaikan materinya pramuka di perguruan tinggi. UNESA ini perguruan tinggi apa enggak? Ya, berarti ada pramuka di UNESA. Baik, saya akan berdiri, nanti Bella yang ngeklik. Kalau tangan saya begini ke dada, Anda teriak bu, bisa? Ya, kalau tangan saya ke atas Anda teriak ha. Bisa ya? Kalau saya begini Anda teriak jos. Ya. Ya, sepanjang materi saya kalau tangan saya begini Anda kalau enggak tak suruh nyanyi. Siap ya? Klik Mbak Bella. 1. Saya akan mengingatkan tentang aturan dulu karena gerakan pramuka punya aturan untuk dilaksanakan. Klik lagi Mbak Bella. Karena minta dipanggil Bella daripada saya dimarahin nanti ya. Terus gak di aku jadi kakak kan repot. Nah, saudara-saudara, gugus depan di perguruan tinggi itu punya maksud. 1, menghimpun sivitas kampus
dan komunitas di sekelilingnya yang berminat menjadi anggota gerakan pramuka. Jadi gugus depan kita ini sebenarnya tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa, tapi boleh juga menerima anggota warga di sekitar kampus ini yang usianya masuk ke rentang usia pandega dan ingin bergabung, boleh. Ini menurut gerakan pramuka begitu. Yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa dan kaum muda di sekelilingnya untuk kegiatan positif, konstruktif, edukatif, serta memberikan pengetahuan dan pengalaman praktis melalui kegiatan pendidikan kepramukaan. Ya, jadi saudara-saudara, kepramukaan itu satu, an education, dia sebagai sebuah pendidikan, ya. Itu yang pertama, pendidikan. Cirinya kepramukaan itu pendidikan apa? Satu, dia punya jenjang, ada siaga, penggalang, penegak, pandega. Berarti pramuka itu, kepramukaan itu sebuah pendidikan. Dia tidak hobi, dia bukan hanya minat dan bakat, tapi pendidikan. Yang kedua, pramuka itu punya kurikulum, ya Pak ya? Ada SKU-nya siaga, bahkan mula, bantu, dan tata. Ada SKU-nya penggalang, ramu, rakit, terap. Ada SKU-nya penegak, bantara, dan laksana. Ada SKU-nya pandega. Satu saja. Ya pandega saja. Ya, pandega saja, SKU pandega. Itu menandakan bahwa kepramukaan itu an education. Ada jenjangnya, ada kurikulumnya. Yang ketiga, ada gurunya, namanya pembina. Kamu di sekolah kan punya guru, sebutannya apa? Guru. Nah di sini kamu punya guru, sebutannya apa? Kakak pembina. Jadi kepramukaan itu bukan hanya sebatas hobi. Kalau hobi nanti kalau kamu sudah nggak seneng balik kanan. Tapi karena dia an education, maka harus dijalani tahapan-tahapannya, ya. Saat ini Anda masa menjadi tamu. Kira-kira kamu di sekolah ada nggak masa menjadi tamu? Di kampus ada nggak? Di sekolah ada nggak? Boleh nyoba sekolah. Saya nyoba sekolah seminggu nih, nggak cocok keluar lagi gitu, boleh. Saya nyoba kampus seminggu. Setelah itu nggak cocok, boleh pilih kampus lain. Bisa nggak begitu? Dan pramuka itu lebih toleran, lebih egaliter, lebih manusiawi, memberi kesempatan Anda nyoba, mengenal dulu. Jadi ini Anda masa mengenal, diorientasi, dikenalkan. Nanti kalau nggak cocok di ujung nggak apa-apa, Anda boleh balik kanan, boleh, nggak melanjutkan boleh, boleh ya. Tapi kan masa sudah kenalan terus dilupakan kan nggak enak. Ya harus dilanjutkan lah ya kan begitu ya. Tetapi secara sistem hanya gerakan pramuka yang memberi pola pendidikan semacam ini, dikenalkan dulu, nanti nggak cocok boleh balik kanan, boleh ya. Ini masa orientasi, tahu ya. Jadi begitu Arya ya. Namamu cocok dengan ini ya? Cocok ya, Arya Saputra. M-nya apa? Oh saya kira Michael. Ya gitu ya. Jadi ini masa orientasi. Jadi Anda diberikan kesempatan mengenal. Yang Anda kenali apa? Satu, orang-orangnya. Maka kenalan dengan Mbak Bella Puspita, kenalan Mbak Ica Marica, kenalan dengan Pak Dimas, dan seterusnya. Itu kenal orangnya. Kedua, kenal lingkungan belajarmu, sanggarmu ini nanti yang akan jadi tempat belajar. Lalu kenal dengan pola yang akan dibangun selama Anda menjadi anggota. Ini nanti kita kenalkan. Klik lagi Mbak Bella. Ya, bisa diikuti sampai sini? Bisa ya. Baik. Ini saya pikir sudah. Tetapi yang perlu diingat, ketika ospek kemarin Anda sudah dikenalkan tentang Tridharma perguruan tinggi. Satu apa Tridharma? Pendidikan dan pengajaran. Dua, penelitian. Tiga, kira-kira ketiganya itu ada di gerakan pramuka enggak? Ada. Maka kita kawinkan saja bahwa
kita berusaha mengawinkan Tridharma perguruan tinggi itu dengan Trisatyanya Pramuka. Dengan Trisatyanya Pramuka ini tujuannya. Jadi Anda menjadi mahasiswa, dilengkapi dirimu dengan menjadi pramuka. Jadi ini tidak ada pertentangan, tidak ada peperangan, sehingga kalau suruh milih mana Kak? Nanti mengutamakan kuliah atau pramuka? Ya kalau bisa dua-duanya. Ya dua-duanya. Tinggal manajemen dirinya yang harus bagus. Manajemen dirinya yang harus bagus. Ada waktu saya mengejar pengalaman di pramuka, ada waktu saya harus memang fokus ke kampus misalnya begitu. Itu belum Anda alami sekarang, nanti minimal 1 tahun ke depan. Oke, klik lagi. Sasarannya seperti ini ya. Jadi intinya Anda masuk gugus depan ini nanti harus meningkat apanya? 1 ya meningkat pengetahuannya, 2 meningkat pengalamannya, yang ketiga meningkat apa lagi? Berat badannya boleh nggak? Boleh, itu tandanya ada angel di sini, makanya berat badannya meningkat. Contohnya Siva tadi ya, itu masuk ke sini baru 70 kilo, selang 7 bulan sudah jadi 110, berarti itu menikmati hidup ya. Nah, coba yang jadi KDR nih. Dulu pertama kali ke sini masih kisaran 75. Sekarang coba tanya bobotnya berapa. Itu tandanya menikmati dunia kepramukaan. Tapi ada yang juga bertahan itu seperti saya. Sejak masuk ke sini sampai jadi pembina ya bobotnya segini aja. Gitu. Jadi hemat baju. Pokok nggak sobek yang nggak bisa ditambah lagi masih bisa dipakai. Gitu ya, saudara-saudara. Siap? Tepuk tangan untuk Anda. Ya, jadi santai-santai saja pengenalannya ya. Kesumuan nggak apa-apa, kipas-kipas gitu. Nah, sekarang Anda akan memasuki dunia Pandega. Sekarang merem 10 detik. Coba mulai tutup kenangan masa penegakmu ya. Simpan di buku yang lama. Anda sekarang akan membuka buku baru. Jadi setelah saya beri 1 menit untuk bernostalgia masa terindamu ketika penegak, yang sebentar lagi akan Anda tinggalkan masuk ke dunianya Pandega. Nggak bisa. Kalau nggak bisa melupakan berarti Anda orang yang baperan ya. Ya kan belum tentu kalau Anda masuk dunia baru itu lantas otomatis dunia lama akan hilang ya. Maksudnya apa Kak? Mengapa saya meminta Anda begitu? 1, cara berpikirmu sudah harus beralih dari cara berpikirnya penegak ke cara berpikirnya Pandega. Kalau dulu di dunia penegak Anda masih sering diberikan sesuatu oleh pembinamu, di dunia Pandega Anda harus lebih banyak berusaha meraihnya sendiri. Itu 1. Jadi jarang-jarang nanti Anda akan ketemu pembina memberi materi semacam ini. Ketika latihan nanti ya Anda akan bersama dengan para dewan rasana, dengan anggota yang sudah di atasmu dan seterusnya. Itu yang pikiran pertama. Jadi jangan berpikir bahwa Anda akan selalu mendapatkan sesuatu dari pembina. Itulah maksudnya perubahan cara berpikir. Yang kedua, cara bersikap. Jadi sudah harus ada perubahan cara bersikapnya ketika masih penegak ke cara bersikapnya ketika sudah Pandega. Pembawaan dirimu sudah harus ada perubahan lagi. Meskipun Anda berimpit paling selisih 1-2 tahun ya dengan kakak-kakakmu yang sudah ada di sini, tetapi paling tidak di pikiranmu sudah ada pikiran baru. Saya akan menuliskan perjalanan saya di buku yang baru dibagikan ini. Sampulnya warna coklat, menandakan bahwa Anda sudah kelapa yang tuek ya.
Ya kan itu kelapa masih hijau, laksana dan bantara. Kalau nanti Pandega kan kelapanya coklat, terus bosok berarti kelapanya. Ya, itu. Nah, ini setidaknya yang bisa saya tangkap dari pengalaman membina selama ini ya. Tadi Kak Yatun sudah menjelaskan satu bahwa Pandega itu fase ujung pembinaan. Artinya berarti apa? Kalau nanti Anda keluar di lingkungan masyarakat, lalu Anda mengenalkan dirimu sebagai pramuka apa? Mbak, Mas, pramuka Pandega. Pandega itu apa? Pandega itu pokok yang paling tinggi lah di antara pramuka yang lain. Nah, kalau sudah menyebut begitu, kan kamu akan malu kalau nanti disuruh memimpin kerja bakti di lingkungan masyarakatmu terus nggak berani. Ya toh? Diminta ngimami sholat di musola nggak berani, kan malu. Lalu ketika Idul Adha disuruh nyancang wedhus nggak bisa, ngerobohno sapi nggak bisa waktu mau disembelih wak mudin atau jagal. Kan pramuka jadi dengan isok nyancang tali temali gitu kan. Itulah maksudnya ada di ujung. Nah, kalau sekarang ada yang masih belum terampil tali temalinya, ada yang masih belum terampil pioneering projectnya, berarti harus melakukan percepatan. Makanya Kak Yato tadi menyampaikan tidak apa-apa masuk di dunia Pandega itu tidak bisa keterampilan itu semua, tapi harus melakukan percepatan di balik itu gitu. Masa nanti ketika Anda PPL, KKN suruh ngelatih persiapan lomba gerak jalan nggak berani, kan malu dengan Pandeganya kan. Itu maksudnya. Itulah yang dimaksud Pandega itu di ujung pembinaan. Karena setelah Pandega sudah nggak ada tingkatan lagi, tidak ada golongan lagi. Apa mau masuk golongan yang baru ini? Namanya prasiaga. Mau masuk golongan baru prasiaga? Tidak loh. Ya, kalau bisa ciptakan golongan baru lagi yang di atasnya Pandega. Tapi kan saya rabi, maksudnya tapi anggota peserta didik terus gitu ya. Maka ada jalan, nanti Anda bisa milih jadi pembina pramuka, milih jadi pengurus di kuartir, milih jadi pelatih pembina pramuka dan seterusnya. Ataupun nggak milih jadi orang yang berseragam pramuka tetapi hati dan pikiranmu tetap pramuka meskipun hidup dimanapun nanti gitu ya. Gitu ya. Jadi Anda bisa diciri, tahu diciri ya. Saya dulu kerja 2 tahun di sebuah perusahaan informasi. Saya mengenalkan diri saya dari apa yang saya pakai. Jadi kalau kerja itu pakai celana kempol gitu, lalu bajunya lapangan ya mirip-mirip Eger lah, tapi gak Eger tembakan Eger lah ya. Mirip-mirip begitu. Akhirnya kan orang jadi bertanya. Terus saya kenalkan bahwa saya pramuka dan sampai sekarang masih aktif membina pramuka. Akhirnya sak kantor nyeluk Kak. Jadi nyebut Kak, tidak ada yang nyebut Pak. Kak. Gitu. Dengan demikian suasananya jauh lebih akrab. Saya 4 tahun di Jakarta di Kementerian Pendidikan sama sak kantor manggilnya Kak. Karena saya mengenalkan diri saya sebagai pramuka. Tapi begitu sudah berani mengenalkan diri sebagai pramuka, ya harus siap dengan konsekuensinya gitu ya. Artinya siap menunjukkan kemampuannya, siap menunjukkan tanggung jawabnya supaya perkenalan diri sebagai pramuka tadi nggak memalu-malukan ini gitu. Bisa dipahami sampai sini? Yang kedua, usia Pandega itu secara umum usia paling labil. Kalau penegak itu labilnya masih terkondisikan karena di rumah masih ada orang tua. Nah di sini kan Anda hidup di kos-kosan, berusaha menjadi dirimu sendiri. Nah disinilah titik kelabilan seorang di rentang usia Pandega ini. Bagaimana mengambil keputusan, memutuskan bergabung di Pramuka UNESA. Bagaimana cara saya ngomong ke orang tua? Aku nggak perlu ngomong ya. Nanti kalau nggak pulang-pulang kemah terus dimarahi dan seterusnya. Ini belajar mengambil keputusan sendiri dan belajar mengomunikasikan dengan sebaik-baiknya kepada orang tua.
Kalau saya pilih yang tadi nggak pernah ngomong. Jadi saya nggak pernah cerita kalau saya di sini aktif pramuka, ngertinya saya kuliah, tapi kok nggak tahu mulai. Gitu. Ada kegiatan, mak sebulan nggak pulang, ditelepon di kos-kosan, tugas. Ketika saya pulang kemah, ada telepon dari rumah, Mas Arum gitu. Terus saya telepon ke rumah tanya, ya tak, saya sampaikan aja ada kegiatan. Kegiatan apa kok sebulan nggak pulang-pulang gitu. Ketika mahasiswa baru seperti Anda kan dikangeni kan, gue 2 tahun ini mulai gak terserah menurut ya, gitu. Itu ya. Jadi di dunia umur Anda sekarang inilah Anda akan mengalami fase dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit bagi Anda untuk memilihnya. Sulit bagi Anda memilihnya. Itulah dunia kegalauannya remaja itu ya, di puncaknya di Anda ini. Tetapi di sisi lain, Pandega itu dipersiapkan untuk menjadi pemimpin di gerakan pramuka. Karena itu Anda disebut golongannya Pandega. Tahu artinya Pandega? Apa artinya Pandega? Di bahasa Jawa itu ada kata mandegani. Sing mandegani kayak lo. Berarti apa? Memimpin, mempelopori. Ya, itu Pandega. Jadi orang yang bertanggung jawab itu kan orang yang sebanding dengan apa yang melekat pada dirinya. Kalau Anda di rumah jadi kakak, ya berarti kan bersikap adikmu harus seperti kakak. Masuk kamu sudah umur sekarang rebutan mainan dengan anak adikmu yang masih SD misalnya. Karena namanya tidak menunjukkan dirimu sebagai kakak. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ketika Anda sudah ditempeli identitas pramuka Pandega di sini, ya harus sebanding dengan kata itu. Pandega itu sederhananya ya seorang pemimpin. Karena itu Anda pikirannya seorang pemimpin, bukan pikiran seorang yang bukan pemimpin. Gitu. Bisa dipahami sampai sini. Karena itu tanggung jawab pembina Pandega itu paling berat. Mengapa paling berat? Karena tolok ukur keberhasilan bina pramuka di dunia Pandega ini. Kalau Anda jadi pramuka sampai penggalang, terus setelah itu nggak ikut penegak, lalu kemudian Anda jadi orang dewasa, paling kan ngaku nih, saya dulu loh pernah kemah waktu SD, menurut kan? Pernah kemah jambore waktu SMP, bebannya ringan. Tapi ketika Anda ngomong saya dulu waktu mahasiswa pernah jadi Pandega, kok ngene wae misalnya gitu kan? Nah, makanya beban berat seorang pembina di sini. Tapi paling enak bina Pandega. Paling enak itu bina Pandega. Apa enaknya? Nyantai ning sanggar ono sing ngene kopi. Coba bina siaga iso ngene kopi, gak iso. Iya. Jadi enak bina Pandega tapi bebannya berat. Nanti kalau ada pandeganya yang nggak mahir, ada pandeganya yang tidak sebanding dengan usia pandeganya, kan malu pembinanya. Karena itu saya berharap Anda semua semangat berlatihnya, membina diri di sini dengan sebaik-baiknya. Kami para pembina akan menjadi ing madya mangun karsa dan tuturi andayani saja. Ing ngarsa sungtolodonya oleh Anda sendiri. Ya, jadi Anda sendiri yang menjadi contoh bagi dirimu sendiri. Kami hanya akan di tengah sama-sama membangun semangat untuk Anda berlatih dan di belakang memberikan dorongan gitu. Sampai sini bisa diikuti ya? Bisa. Nah, pertanyaannya mau dibawa kemana 413, 414 yang 84 baru ini gitu ya. Kita ini kan sedang pacaran ya. Kita ini kan sedang pacaran, masih kenal-kenalan, tanya nama bapaknya siapa untuk menarik perhatian kan gitu. Tapi kan nggak boleh lama-lama situasi yang tidak jelas ini. Maka harus diperjelas nanti lewat kemah pelantikan. Sehingga nanti Anda sudah betul-betul menikah dengan 413, 414. Nanti ini harus terpasang 413, 414 di sini, Dewantara yang putra di sini, Kartini. Itu loh maksudnya.
Suatu-suatu lah mikirin ya. Cedek-cedek aneh. Ya. Maksudnya tadi. Jadi hubungan ini nggak boleh ditunda-tunda ucapan cintamu nanti ya. Jadi setelah ini langsung katakan I love you 413 414 maksudnya ya. Itu maksudnya. Jadi ini kan masih masa ta'aruf syar'i kan gitu ya. Ya maksudnya kan gitu. Jadi ini ada masa ta'aruf dong, masa mengenali, saling mengenal. Anda mencoba mengenali 413 414 dengan apa yang ada di dalamnya. Terus nanti kawin, tandanya kawin adalah Anda dilantik, yang putra menjadi anggota gugus depan 413, yang putri menjadi anggota gugus depan 414. Kemudian diterima di kamarnya Dewantara untuk yang putra, yang putri diterima di kamar Kartini. Jadi saat ini Anda masih ada di beranda rumah. Kak Yatno tadi masih menerimamu di beranda ini, masih di beranda. Jadi masih di apa ya, cara Jawanya di plemeri, ngerti di plemeri ya? Ya di pameri didik-didik lah, isinya apa omah iki nggo gitu. Ini masa pengenalan itu ini, orientasi. Lalu nanti Kak Yatno Pembina Gudeg 413 dan Kak Mas Pia Pembina Gudeg 414 akan menerimamu secara resmi sebagai penghuni rumah. Ditandai di sini dipasang bed nomor gudeg 413 yang putra dan yang putri 414. Nah karena di dalamnya sudah berisi adik-adik yang lain, ada 2 kamar namanya kamar Dewantara dan kamar Kartini. Ibarat kamu masuk kos-kosan baru yang di dalam sudah ada penghuninya, yang punya kos kan akan mengenalkan. Ya, akan mengenalkan. Mas Rizal, nanti kamu di kamar A. Di situ dalamnya sudah ada Mas Faisal misalnya. Nanti kamu akan berteman satu kamar dengan Mas Faisal karena sekamar isinya 2 orang. Kalau di asrama malah 4 orangnya. Ada yang tinggal di asrama? Tidak ada. Ada, ya kan 4 orang ya. Keranjang tingkat enggak? Yes. Nanti gantian lah. Seminggu ada yang di bawah, seminggu yang di atas itu. Kira-kira mimpinya beda nggak yang di atas dan di bawah? Sama. Siapa tahu yang di atas mimpi buruk terus gitu. Yang di bawah mimpi yang indah-indah terus. Nah sama dengan ini Anda masih diterima di beranda rumah ini, belum masuk rumah. Nanti kalau sudah dilantik itu baru Anda sah jadi penghuni rumah. Setelah itu Anda akan dipertemukan dengan penghuni kamar-kamarnya. Nanti Anda akan pasang nama Dewantara di sini, bed Racana di sini, dan seterusnya. Prosesnya seperti itu. Kira-kira semacam inilah peta perjalananmu nanti. Saat ini Anda sedang di kotak merah, tamu Racana. Maka kegiatannya orientasi semacam ini sekaligus masa percobaan. Ini nanti menuju kemah tidak akan dalam waktu sangat cepat, kurang lebih nanti di bulan November kemah pelantikan. Jadi akan ada masa uji coba. Anda serius betul nggak mau bergabung di 413 414 ini? Nanti akan ada pertemuan-pertemuan, latihan-latihan percobaan untuk menuju ke kemah. Jadi saya akan memantau keseriusannya Rizal, keseriusannya Aditya, keseriusannya Wakid, Samsi dan seterusnya. Kalau memang mau betul-betul menjadi warga 413, kita lihat sampai bulan November nanti kesungguhanmu. Setelah ini langsung protol atau masih kepengen dolan kesini lagi, mengenal lagi gitu. Setelah ini saya bebaskan lah, Anda mau main kesini 24 jam boleh. Ya, di sini selalu ada penghuninya. Jadi Anda kesini jam 12 malam ya, ada orangnya, ada penghuninya. Ya, kalau enggak yang dodok yang sebelah inilah. Gitu. Minta ditemani. Ya. Gitu. Bisa dipahami sampai sini. Nah, nanti Anda sah jadi calon pandega itu kalau sudah dilantik jadi anggota gudeg, diterima sebagai warga Racana. Maka di situ baru ada latihan, ada geladian. Nah, itu ada geladian wajibmu situ. Ada geladian alam bebas, geladian kepemimpinan pandega, geladian pengelolaan Racana, dan kegiatan-kegiatan yang lain.
mulai menempuh SKU, boleh bergabung di satuan karya yang dekat-dekat sini di Surabaya yang ada apa. Kalau tahap calon pandega sampai menuju dilantik pandega selesai, Anda sudah jadi pandega, nanti bisa bergabung di divisi Kolat Mata, divisi Cyber, divisi Wirabumi, ada divisi apa lagi itu? Pawira, dan seterusnya. Anda baru akan didelegasikan pertemuan lintas racana antar perguruan tinggi. Masih boleh aktif di satuan karya. Boleh ikut seleksi Dewan Kerja Cabang atau Dewan Kerja Daerah kalau nanti dibuka peluang lagi. Dan Anda bisa berinovasi di reka-reka yang sudah dibentuk ini. Itu kan ada yang iseng buat begituan, ada yang iseng bangun gubuk, ada yang iseng buat taman-taman ini. Itu Anda nanti juga akan iseng juga gitu. Tapi nggak boleh asal iseng ya, isengnya yang bermanfaat. Anda punya hobi apa, salurkan di sini. Hobi buat bonsai, nggak apa-apa buat bonsai di sini dan seterusnya. Sehingga nanti di ujung Anda lulus ke sini Purna Bakti, lulus dari UNESA, pilihannya mau lanjut jadi pramuka terus seperti saya, ya tetap bina pramuka, aktif di kuartir dan seterusnya, atau pilih menjadi masyarakat yang tapi masyarakat yang tetap pramuka, gitu loh maksudnya. Pramuka itu kan sekali seumur hidup, ya toh. Coba waktu kamu dilantik jadi bantara, apa yang diucapkan? Trisat yang siagelan awam. Trisat ya. Bunyinya trisat gimana? Ya, kira-kira siapa yang bisa menyebut janji itu? Anda berjanji atas nama kehormatan. Anda tidak berjanji atas nama orang tuamu, tidak berjanji atas nama pembinamu, tidak berjanji atas nama Tuhanmu, tapi Anda berjanji atas nama kehormatanmu. Barang siapa yang menyalahi janjinya, maka dia menghancurkan kehormatannya sendiri karena janjimu atas nama kehormatan. Ya, jadi pramuka itu tidak bisa pensiun. Ya selamanya pramuka. Baik. Sampai sini ada pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Zurul Mafia, saya dari kelompok 6 Ageng Serang. Izin bertanya Kak, apakah pramuka di Racana atau di perguruan tinggi itu sama seperti kayak kita masih sekolah gitu? Karena kan terkenalnya kalau pramuka itu di sekolah gitu ya Kak, terkenalnya tuh marah-marah, panas-panasan, terus pokoknya capek-capek, terus kegiatannya itu kayak apa, ngadep sama kakaknya, pokoknya tuh dimarah-marah gitu. Sama apa enggak? Terima kasih. Baik, pertanyaan baliknya. Tadi ketika Anda ada tamu Racana, ada yang getak-getak nggak? Penerimaan tamu Racana. Siap tidak Kak? Kemudian pakai dihitung-hitung nggak barisnya 1, 2, 3, 4, 5 10 saya hitung lagi loh gitu. Jadi begini adik-adik, kami pembina itu berusaha menerapkan prinsip membina itu bermakna satu. Jadi segala sesuatu segalanya bertujuan. Segalanya bertujuan. Jadi semua proses di gerakan pramuka itu harusnya semua penuh kebermaknaan. Ini kan disimbolkan dari lambangnya sendiri. Lambangnya tunas kelapa. Itu kan simbolisasi satu, bahwa menjadi seorang pramuka itu harus bermanfaat seutuhnya seperti kelapa. Kelapa itu kan bermanfaat semuanya. Daunnya bermanfaat, batangnya, pohonnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, bahkan bunganya itu loh bermanfaat di jamu. Yang kedua, kelapa itu dia bisa bertahan hidup cukup lama dimanapun kondisinya, asalkan airnya nggak hilang. Makanya kalau Anda punya kelapa kering itu masih ada airnya, dia akan tumbuh. Lalu dia baru akan mati
kalau air di dalamnya itu habis dan tidak nemu sumber yang pas. Ya, jadi dia sudah punya modal sendiri di dalam dirinya untuk menghidupi dirinya sendiri. Jadi pramuka itu seharusnya dalam semua prosesnya punya makna, punya tujuan. Bisa jadi apa yang Anda alami ketika penegak itu kan karena mispemahaman ini, sehingga maksudnya bagus, tujuannya melatih mental apa, tetapi prosesnya tidak diukur, sehingga yang dirasakan oleh Anda adalah merasa dibully, merasa dimarahi dan seterusnya, dan tidak ada finishing setelah itu yang menjelaskan mengapa semua itu dilakukan, kan begitu. Nah, ketika di sini nanti saya memesankan kepada siapapun yang jadi Dewan Racana dari tahun ke tahun, Anda boleh melakukan proses dengan model apapun asalkan semuanya punya tujuan. Itu. Jadi tidak boleh ada proses yang tidak bertujuan, hanya asal memberikan perlakuan kepada anggota atau kepada peserta pelatihan atau apapun itu. Nah, perkara nanti dalam bentuk pengalamannya ada kemiripan, bisa jadi. Kalau Anda dipanggil sekali, dua kali nggak datang-datang, gimana coba? Kamu punya adik, Dek, sini tolong bantu aku. Satu, saya asik bermain adikmu. Dek, bantu kakak. Dua, tiga, mau kamu apakan adikmu? Mau di smackdown. Nah, itu sama saya tiap pagi dengan anak saya gitu, yang masih kelas 3 SD itu ya. Gas bagas mandi, sudah jam setengah 7. Saya ngarepe TV. Le wayaya dus. Masih aja sampai 7 kurang seperempat. Ya sudah, tak cengkiweng lebokno kamar mandi. Kan begitu. Jadi tindakan itu kan diperlukan, nanti nunggu prosesnya begitu. Gusti Allah itu juga kan gak langsung mengadab kamu toh. Kan dirikno se. Mosok kowe berdosa langsung diwai mudun sak gede ning kene lagi. Ya kan, diingatkan. Kaum Nabi siapa yang homoseks itu? Nabi Lut. Itu kan diingatkan lewat nabinya dulu toh. Jangan dilakukan perbuatan seperti itu. Satu, tidak. Gusti Allah marah loh maring ini loh, kan loh. Akhirnya wes lo anak buahmu, umatmu rakyat dikandani, senang budala aja atik noleh mengguri. Setelah itu kan diratakan dengan tanah, kan begitu. Ya sama dengan kita memberikan perlakuan, tahapannya juga begitu. Kita berusaha membangun kesadaran. Jadi ini wes sadar itu kan dikedipingin loh, paham maksudnya kan ya. Kalau sadar, misalnya gue meringis terus aku ngene tok, nek gue sadar kan terus meneng. Itu tandanya orang cerdas ya. Tapi gak sadar kan tetep aja. Mari gue ojo rame-rame gak sopan kan ngono. Sik rame dijendul di apakno ora ro mari ngono ya. Kan begitu. Jadi tidak akan serta-merta. Itu Zahra ya. Jadi perkara bentuknya nanti akan ada yang seperti Anda alami ketika penegak dan sebelumnya, bisa jadi mirip-mirip, bisa jadi sama, tetapi harapan saya adalah di gugus depan ini pendidikan yang dibangun di atas kesadaran. Jadi Anda datang ke sini itu sadar karena memilih sendiri, ya toh? Kan memilih toh ke sini toh? Kan saya perhatikan itu ada yang ragu-ragu antara masih ada ospek fakultas jurusan, mau waktunya pulang dan seterusnya. Tapi kan faktanya Anda milih ke sini hari ini, ya toh? Sudah terlanjur sudah. Ya terlanjur. Tidak apa-apa, faktanya sudah di sini, artinya sudah memilih dan Anda memilihnya dengan sadar. Teman-temanmu, Mbak Bella dan seterusnya ini kan hanya seperti iklan Pepsodent toh. Hanya nunjukkan aja. Di Expo kemarin kamu sempat lihat apa tidak? Itu kan sama dengan kamu lihat film di TV tiba-tiba ada iklan. Iklannya Pepsodent. Maka ketika kamu masuk Indomaret, ketika butuh odol, pasta gigi, pikiran pertamamu Pepsodent, karena setiap hari kamu lihat itu. Jadi Anda itu korban iklan sebenarnya, gitu ya, korban iklan. Ya tuh banyu paling enak ajarimu aku apa, padahal ini podo rasanya tawo ngono iki. Ya, aku tapi klub gak.
Tetep aja nyebut aku, itu kok aku sama dari tiap klub sing gitu Bu. Gitu ya. Jadi kita ini korban iklan. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Nah, di belakang tuh. Ya, kenalkan dirimu terus pertanyaanmu. Iya, bisa angkat tangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kaun Anusili Rohim Halomi dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang, Pendidikan Bahasa dan Sastra Jepang, Fakultas Bahasa dan Seni. Untuk pertanyaan saya, dari Reka Antasari. Ya, untuk pertanyaan saya, nanti pas kalau sudah menjadi pramuka Pandega, apakah diwajibkan untuk mengikuti Dewan Kerja? Sekian, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Apakah kalau sudah Pandega nanti diwajibkan Dewan Kerja? Enggak, Dewan Kerja itu pilihan. Dewan Kerja itu karena nggak mungkin semua jadi Dewan Kerja, ya kan? Dewan Kerja cabang setingkat kota Surabaya paling hanya diisi 13 orang. Nah kalau Pandega di Indonesia ada 40, masa mau jadi Dewan Kerja semua? Nah itu ada seleksi sendiri dan itu berdasarkan kemauan Anda. Ya. Nah sebelum Anda itu memilih mengikuti sesuatu, saya sarankan untuk Anda mempelajarinya dulu. Jadi mau bergabung di Dewan Kerja nantinya ya. Ada yang pengalaman jadi Dewan Kerja cabang? Cabang. Satu. Sama dari Dewan Kerja cabang mana, Dok? Blitar. Pacitan. Pacitan berarti. Yo, Pacitan ini pucuk mana ya? Masih aktif sampai sekarang? Masih ya. Mbak Rina Susiantri kenal? Nah, itu dulu teman seangkatan saya waktu KML. Kak Rina Susiantri. Dulu pembina di SMA 1 ya, Pacitan. Kamu dulu SMA 1 juga? SMA 2. Yang pernah saya kunjungi SMA 1. Ya, jadi kan Dewan Kerja itu tidak wajib bagi Anda dunia penegak Pandega, tapi pilihan. Yang penting kan Anda tahu Dewan Kerja itu apa. Siapa tadi yang tanya dari Jepang? Jauh-jauh dari Jepang ke sini ya? Ya, tahu ya Dewan Kerja ya? Dari mana Anda? Bojonegoro. Tapi kok gak kaos Sidoarjo lambingnya? Oh, Silian. Ya gak apa-apa lah. Bojonegoro ya. Di sini ada juga anggota dari Bojonegoro yang jadi Dewan Kerja daerah. Hadir nggak si Bima? Enggak ya? Bima juga anggota 413. Sekarang jadi DKD lewat seleksi juga. Seleksi ini juga ikut seleksi tapi nggak lolos teman kita dari Tuban ini ya. Angkatannya Bima itu waktu seleksi. Saya tahu karena saya yang memberi materi waktu seleksi, tapi bukan saya yang memutuskan. Ya, itu. Jadi nggak wajib jadi DKD atau DKC atau DKR. Siapa yang kurang DKR? Dewan Kerja Ranting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumayan, artinya pengalamanmu sudah cukup panjang di kepramukaan. Kalau sampai jadi Dewan Kerja, itu berarti Anda punya keaktifan yang lebih. Itu kan namanya sudah, keaktifanmu sudah nggak tertampung di gugus depan. Akhirnya nyari tempat lagi di Dewan Kerja, nyari tempat lagi di Satuan Karya gitu ya. Sini yang anggota Satuan Karya siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Yang Satuan Karya Wira Kartika siapa? Kamu kerja apa dulu? Survival. Siap diuncalon ning alas gak balik ya wis ya. Ya sebenarnya gabung ning sama apa besok? Tes. Siapa yang dari Saka Taruna Bumi ada? Bakti Wisata. Nah itu. Dulu kerja apa, Dek? Bina obat. Oh, bina obat berarti bisa meracik obat ya. Ya wis meneh nandur apa sing kena iki obat, nanti produksi sendiri. Produksi obat nanti. Nek ono obat anti miskin ya. Siapa yang Saka Bayangkara?
Nah, 1, 2, 3, 4. Kamu di Gerida apa? Siapa namamu? Tak kira Prof ngono iki mulai. Kita Prof Hafid. TKP ya, olah TKP. Jadi kalau orang kecelakaan ngerti penyebabnya ya. Iki mau diseruduk ke mburi apa ke samping gitu. Biasa di olah TKP. Berapa lama di Gerida olah TKP? Oh, sebelum corona, ketika corona vakum virtual. Kira-kira kasusnya Sambo itu tenanan Sambo sing nembak ora kira-kira? Kayak ikut. Kan olah TKP kan. Dari cerita lihat gambar oh ngerti TKP ini. Suka nih film-film ini lho. Ya, kayak detektif nih. Ini olah TKP. Saya kan Gerida Lantas, ada yang aktif di Gerida Lantas. Ya, bisa markirkan 10 mobil sekaligus ya. Begitu. Baik, gitu ya. Jadi nggak wajib kamu yang dari Jepang untuk jadi anggota Dewan Kerja, nggak wajib. Kamu milih saja besok kalau mau jadi ikut seleksi. Ada pertanyaan lagi? Wah, keseng pengen takon. Ya. Kayak belakang. Zara, ispilin kancamu sing pengen takon sama. Awakmu sing nyekel mic. Kalau wis kadung maju nggak usah mundur lagi, tanya di situ ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramawati dari Reka Fatmawati. Pertanyaan saya yaitu bagaimana pengabdian yang ada dan dilakukan pramuka dalam perguruan tinggi, mungkin seperti pada tujuan pramuka sendiri tadi, yaitu memberikan kegiatan positif untuk remaja-remaja masa depan. Seperti yang disebutkan tadi, apa bentuk kegiatan positif yang disediakan dan ada dalam Pramuka Unesa sendiri? Ya, terima kasih. Baik, kegiatan wakil mas. Jadi kegiatan kita itu banyak. Kalau saya yang jelaskan nanti seperti iklan tadi. Tapi biar nanti Anda ketemu dengan Dewan Racana dikenalkan kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Yang jelas kita kemah bakti ada, kemudian keterlibatan di penanggulangan bencana ada, dan seterusnya. Jadi banyak hal positif yang bisa dilakukan. Kegiatannya apa saja nanti ada sesi Anda bersama Dewan Racana ya. Pokok ketemu pramuka ini mesti apa? Masuk ana wong melu pramuka tujuannya elek. Ya, kan sedikit sekali karena dia terikat dengan Satya Dharma tadi. Maka semua aktivitas arahnya pasti positif gitu. Kalau ada ketidakpositifan pasti ada teman yang ingatkan gitu.